Selamat pagi, siang, atau malam, bagi yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Eleonora Nadia Faustina, NIM G00250170, dari kelompok A2, izin untuk mempresentasikan sedikit laporan anatomi blok 2.1 saya. Mulai dari laporan pertama, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, tapi melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit untuk buang air kecil. A. Jelaskan anatomi penis skrotum testis, jelaskan jalur perjalanan sperma, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsiotestis, varikokel, dan pembesaran prostat. Kita mulai dari anatominya dulu. Oke, kita akan mulai dengan membahas anatomi dari penis terlebih dahulu. Nah, penis ini itu merupakan suatu organ berbentuk tubular yang merupakan alat kopulasi dari pria. Penis ini itu homolog dengan glans klitoris pada wanita. Nah, untuk secara anatomi, penis ini bisa dimulai dengan dibagi menjadi dua dulu. Pars fixa atau bagian yang terfiksasi atau pars libera, bagian yang bebas untuk bergerak. Untuk pars fixa sendiri itu ada bulbus, ini yang di dasar ini ya, ada bulbus dan juga crus penis, ada yang dijkstra dan juga sinistra. Untuk pars liberanya itu merupakan semacam perpanjangan dari pars fixanya ini. Pertama ini ada corpus, ini ada bulbus penis yang memanjang menjadi corpus spongiosum. Corpus spongiosum ini itu yang ada lubang uretranya. Kemudian corpus spongiosum ini akan memanjang lalu membentuk glans penis juga. Nah, lalu untuk crus penisnya ini dextra dan sinistra ini kemudian akan memanjang menjadi corpora cavernosa. Kenapa corpora cavernosa? Karena ada dua, jadi corpora. Nah, corpora cavernosa ini merupakan bagian penis utama yang fungsinya untuk ereksi. Lanjut. Kemudian ini ada membahas sedikit tentang vaskularisasi penis. Ini yang utama aja, ini pertamanya ada superficial dorsal vein ya. Ini vena dorsal yang superficial. Kalau yang profunda itu yang di bawahnya sini. Di bawah tunikal beginiannya ini. Kemudian ini yang merah-merah kanan kirinya itu ada dorsal artery. Yang merah itu yang dorsal ya, arteri dorsal. Kemudian yang putih ini baru saraf dorsal. Kemudian ini yang paling utama yang membantu dalam proses ereksi, ya paling utama. Ini ada arteri profunda. Arteri profunda ini kemudian akan mencabang jadi kecil-kecil ini yang dinamai arteri helicinae. Oke, oh ya ini tadi ini uretranya ya. Di corpus spongiosum. Ini cavernosa, corpus spongiosanya ini. Corpus cavernosumnya yang ini spongiosanya yang ini. Kemudian lanjut ke skrotum. Untuk skrotum sendiri itu, skrotum itu kan lapisan pelindung ya. Lapisan pelindung yang akan melindungi testis dari benturan dan gangguan luar lainnya. Nah, si skrotum ini itu terdiri dari, kalau ditotal sama kulitnya, terdiri dari 10 lapisan. Yang paling luar itu ada kulitnya, tentu saja ini kulitnya. Kemudian bawahnya itu fascia dartos. Fascia dartos, bawahnya fascia dartos dan juga ada musculus cremaster juga. Maaf. Ada fascia dartos dan juga musculus dartos. Cuma di sini nggak dilihatin musculus dartosnya. Kemudian juga ada fascia spermatica externa. Ini external spermatic fascia. Kemudian musculus cremaster. Ini di bawahnya lagi fascia spermatica interna, terus bawahnya lagi tunica vaginalis yang dibagi dua, ada lamina parietalis dan juga bawahnya lagi itu lamina visceralis. Kemudian bawahnya lagi ada tunica albuginea. Mana nih? Mungkin di sini nggak begitu kelihatan ya, tapi harusnya ada tunica albuginea soalnya itu lapisan yang, nah di sini ada. Nah ini di bawah visceral layer ada tunica albuginea. Kemudian di bawah tunica albuginea ada tunica vasculosa. Lalu paling bawahnya lagi itu substansianya testis ini. Lanjut. Oh, tadi kan udah bahas skrotum ya. Skrotum yang lapisan yang melindungi testis. Sekarang kita membahas testisnya sendiri. Testis ini itu merupakan organ yang menghasilkan, yang memproduksi sperma. Bisa dibilang itu, testis itu yang memproduksi sperma, lalu di atasnya nanti ada epididymis, itu yang mematangkan spermanya. Testis ini juga merupakan homolog dari ovarium pada wanita. Kemudian testis itu kan ada sepasang ya, sama seperti skrotum, testis itu juga sepasang, dan yang kiri itu terletak lebih di bawah, direndah dibanding pasangannya yang di kanan, di testis kanan. Lalu struktur khas dari testis ini adalah venanya, yaitu vena pampini, mana ya? Nggak ada ya? Nggak begitu kelihatan, tapi ini kan ada kayak semacam untayan-untayan vena gini ya. Ini tuh vena plexus venosus pampiniformis.
Kemudian testis itu sama seperti skrotum juga ada lapisan pembungkusnya yang tadi sebenarnya udah sebagian dibahas sih. Ini itu pertama dari tunika vaginalis. Tunika vaginalis sama tadi masih sama seperti yang di skrotum, ini ada yang parietal terus bawahnya yang visceral. Kemudian dalamnya lagi ini tunika albuginea, bawahnya tunika albuginea, tunika vasculosa. Kemudian ini testis ya. Ini di testis itu kayak ini harusnya tubulus namanya tubulus seminiferus. Ini tuh organ utama yang memproduksi sperma. Nah, nanti sperma itu akan dari tubulus seminiferus masuk ke straight tubule of testis. Ini yang lurus-lurus gitu, nanti ada tubulus yang lurus-lurus, ada nggak ya? Nah, ya, ini yang tubulus lurus-lurus, kemudian ke rete testis. Kemudian nanti ke epididymis deh. Itu untuk anatomi dari testis. Ada lagi sih. Ini testis juga memiliki inervasi ya. Inervasi testis itu ada plexus testicularis, ini testicular plexus, sama plexus genitofemoralis. Untuk alur perjalanan sperma, ini dimulai dari tadi yang sempat saya singgung di testis, tubulus seminiferus menghasilkan sperma, sperma masuk ke tubulus rectus seminiferus atau straight tubule, kemudian ke rete testis ini yang beranyam-anyaman, masuk ke ductus efferentes yang masuk ke epididymis, kemudian dari epididymis akan masuk ke ductus deferens ini, yang panjang sini, kemudian ini ada semacam pembesaran namanya ampula of ductus deferens, di mana nanti saat sperma masuk sini, ia akan masuk ke ductus ejaculatorius, yang di ductus ejaculatorius ini, dia itu akan bergabung dengan ekstrak substrat-substrat dari vesicula seminalis. Kemudian sperma yang bercampur dengan substrat ini akan masuk ke ductus, masuk ke ostium ductus ejaculatorius, ini ostiumnya. Kemudian ke uretra, mulai dari uretra juga kok laki-laki ya. Ini kan perjalanan sperma jadi bahasnya laki-laki. Ini tuh ada uretra yang pars prostasika dulu, ini yang di prostat, kemudian yang uretra membranacea, lalu ke uretra pars spongiosa, hingga akhirnya ke ostium uretra eksternal. Terus keluar deh spermanya. Terus tadi akan bahas sedikit juga tentang kasus dari soalnya. Ini yang pertama itu kan seorang laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Nah, terus dihindari soalnya juga kok ini tuh torsiosestis. Torsiosestis itu apa? Ini kok normal kan kayak gini kan, arteri, vena, dan jaringan-jaringan lainnya. Kok torsiosestis tuh gampangannya testisnya terpelintir. Nih, terpelintirnya funiculus spermaticus yang berakibat pada strangulasi arteri testicularis yang kemudian karena arteri itu kan fungsinya memberi makanan ya, karena terikat, jadi makanannya tuh nggak bisa sampai ke jaringan-jaringan di bawahnya. Akhirnya akan menyebabkan nekrosis testis. Itu bisa jadi karena jatuh, bisa jadi karena kelainan genetik, kayak sejak lahir emang lebih mudah untuk terpelintir testisnya. Tapi pada kasus ini sepertinya tadi itu gara-gara terjatuh. Ya, setelah terjatuh bisa bikin testisnya terpelintir. Kemudian yang kedua itu yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing atau varikokel. Nih, ini bisa dilihat langsung juga ya, ini yang dari luar, ini yang dibedah lagi. Varikokel itu dilanasi abnormal dari vena pada plexus venosus pampiniformis akibat gangguan aliran balik darah vena. Dan biasanya ini tuh lebih rawan di testis kiri, karena dari testis kiri itu venanya itu ke vena renalis yang kalau misalnya dilihat secara anatomis itu kayak jauh tinggi gitu, jauh tinggi vertikal, makanya lebih gampang untuk terkena varikokel. Terus ini gejalanya juga sama ya, ini tonjolan-tonjolan, venanya menonjol-nonjol seperti cacing. Kemudian terakhir itu seorang bapak-bapak yang kesulitan buang air kecil. Dan juga dari soalnya kalau itu karena pembesaran prostat. Pembesaran prostat itu merupakan kondisi yang lumayan umum, terutama untuk pria lanjut usia, di mana kelenjar prostatnya itu membesar dan menekan uretra sehingga kesulitan untuk buang air kecil. Dan terjadinya itu umumnya di zona transisional prostat. Ini kok normal kan ini uretranya lawang gini ya, ada tube gitu. Saya kalau misalnya enlarge prostat, ini prostatnya tuh membesar menekan saluran uretra sehingga jadi sempit. Jadi meskipun urinnya tuh tetap diproduksi, tapi sulit untuk keluar karena jalur keluarnya terhambat. Oke, sekarang lanjut ke laporan kedua. Saat acara camping, Niko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antrinya panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa saat buang air kencing itu tidak tuntas, kayak masih terasa mau pipis lagi. Keesokan harinya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sintron. Pertama, jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Yang kedua, jelaskan alur perjalanan urin, mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Sebenarnya ini bisa dijelasin sebagai satu soal, aku langsung aja dari organ-organnya ya. Untuk organ sistem uropoetika ini,
Simple, terdiri dari 4. Pertama dimulai dari ginjal ke ureter, ini ureternya, ke vesika urinaria, kemudian setelah vesika urinaria itu dikeluarkan menggunakan ureter. Mulai nih. Yang pertama itu kan ginjal. Ginjal itu bisa dibilang buah pinggang ya, soalnya terletaknya itu di pinggang kanan kiri, tapi letaknya bagian belakang, retroperitoneal. Ginjal sendiri ini memiliki fungsi umum yaitu untuk menghasilkan urin. Gimana? Dengan cara dia itu nanti darah di ini kan banyak vena-venanya ya. Dan itu maaf, banyak arteri dan venanya ya. Nanti itu darah dari arteri renalis akan masuk masuk jadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil hingga akhirnya di sini itu dia akan masuk ke glomerulus yang ada di korteks ginjal. Glomerulus ini yang kemudian nanti akan memfiltrasi darahnya yang kotor dibuang-buangin dulu mas jadi filtrat pertama. Kemudian nanti akan filtrat pertamanya itu akan di aku lupa namanya. Apa sih direabsorpsi yang masih penting misal kalau glukosa yang kecil-kecil itu masih kelewat nanti diambil lagi. Terus nanti akan ada proses sekresi dan augmentasi juga yaitu pengendapan dan juga kayak ngasih ke filtratnya lagi itu zat-zat sisa lain yang belum sempat kebuang dari darah. Dan itu akhirnya akan menjadi urin urin sejati, urin sesungguhnya. Nah, terus nanti akan turun, urin dari yang produksi ini akan turun, hingga akhirnya ini akan masuk ke eh, kalik minor, kemudian terkumpul ini lanjut lagi turun-turun itu ke kalik mayor, kemudian ke pelvis renalis, hingga akhirnya keluar masuk ke ureter. Nah, ini. Ureter sendiri itu merupakan saluran penghubung yang bisa menghubungkan untuk menyalurkan urin-urin yang diproduksi ginjal ke vesika urinaria. Fun fact, ureter ini itu tertancap ke vesika urinaria secara oblik. Kenapa? Biar saat vesika urinarianya itu penuh, dia itu secara nggak langsung bisa menjadi katup. Jadi urinnya itu tidak akan naik lagi ke ureternya. Nah, terus tadi kan aku sempat ngomong vesika urinaria ya, ureter dari ginjal mengalir ke ureter urinnya, kemudian akan ditampung di vesika urinaria ini yang di bawah sini. Nah, vesika urinaria ini untuk cowok dan cewek lumayan berbeda ya. Sebenarnya agak mirip-mirip beda. Untuk bentuknya itu sama seperti mirip buah salak gini. Kalau kata dokter Yunia, mirip buah salak. Dan aku setuju mirip buah salak. Terus fungsinya itu adalah untuk menampung urin dari ginjal. Nanti pas sudah penuh, nanti kan lama-lama ketampung ya. Nanti kurang lebih saat udah 300 milinya keisi, eh, vesika urinaria ini akan mengirimkan rangsang ke otak menandakan kalau kita itu kebelet pipis. Rangsangan untuk pipis. Kemudian ini untuk laki-laki terlihat lebih gede karena dia itu tidak terhimpit oleh uterus. Ini yang wanita ini. Lebih kecil dan juga lebih di bawah ya. Lalu ini ada sedikit anatomi dari vesika urinaria atau kandung kemih dari dalam. Ini bisa dilihat ini dalam ini tuh ada ostium ureteris. Ini nanti ureter bukan nancep sih, menembus vesika urinaria ini terus urinnya dikeluarkan lewat lubang-lubang ini, kemudian dia akan penuh ditampung gitu sampai akhirnya kita pipis. Kemudian juga bisa dilihat ini tuh strukturnya mirip lambung. Ini tuh berlipat-lipat. Ini fungsinya biar bisa kembang kempis. Lanjut aja. Kemudian lanjut ini ada uretra. Tadi kan ginjal ureter vesika urinaria hingga akhirnya dikeluarkan ke dunia luar melalui uretra. Mungkin bisa dilihat, oh ya, uretra itu untuk menghubungkan antara vesika urinaria dengan dunia luar ya, biar urinnya itu bisa keluar. Ini bisa dilihat ini uretra laki-laki dan perempuan, ini laki-laki ini perempuan itu lumayan beda ya. Yang paling terlihat jelas itu dari panjangnya. Kalau perempuan itu 4-5 cm, kalau laki-laki itu panjang lah pokoknya. Nah, ini kok laki-laki saking panjangnya itu dibagi jadi tiga bagian. Ini yang di prostat namanya uretra pars prostatica. Oh, maaf, bahkan yang ini dibagi jadi 4 bagian. Ini mulai dari uretra pars prostatica sebelum prostat.
hingga uretra pars prostatica di prostat. Kemudian setelah di prostat ini ada uretra pars membranacea, kemudian langsung uretra pars spongiosa, ini menjalar dari corpus spongiosum. Hingga akhirnya ini diakhiri, urinnya akan keluar melalui lubang bernama ostium uretra externum. Sementara kalau perempuan, uretranya ini pendek doang ya. Jadi vesca urinaria nanti urinnya itu langsung keluar aja. Ya tetap ada uretra tapi pendek. Nih, tetap ada ostium uretra externum. Oke, sekarang lanjut ke laporan ketiga. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidang menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar perbaikan perineum di regio urogenital dan regio analis. Untuk ya urogenital dan analis, aku anggap aja itu maksudnya regio di perineum itu ya. Soalnya kalau misalnya bukan yang di perineum, dari yang di PPTA Lab itu nggak ada yang namanya regio analis, adanya regio urogenital. Mungkin ini maksudnya trigonum urogenital dan regio trigonum analis. Kemudian jelaskan hubungan dari anatomi pelvis ini dengan kondisi klinis melahirkan di skenario ini, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Oke, kita mulai dari diafragma pelvis terlebih dahulu. Jadi pelvis itu yang membentuk pelvis itu ada banyak. Salah satunya itu diafragma pelvis. Diafragma pelvis ini atau pelvic floor merupakan sekumpulan otot-otot yang menjaga agar organ-organnya itu yang menahan organ-organ di kavitas pelvis ini biar nggak longsor. Diafragma pelvis ini terdiri dari musculus levator ani dan juga musculus coccygeus. Ini tuh tampang. Ini aku milih yang wanita ya. Sekali-sekali yang pelvis wanita, soalnya yang di PPT udah pernah yang pria. Ini yang wanita. Ini ada ini nih, ada vagina, ada uretra, ada rektum. Nah, sekarang kan diafragma pelvis itu terdiri dari pertama ini musculus coccygeus. Kemudian yang lainnya itu musculus levator ani. Musculus levator ani itu ada di serabut anteriornya itu musculus puborectalis, serabut intermedianya musculus pubococcygeus, lalu serabut posteriornya itu musculus iliococcygeus. Ini udah gak tandain dari yang dari atas cuma bisa kelihatan pubococcygeus, musculus pubococcygeus dan juga musculus iliococcygeus. Ini yang musculus puborectalis itu nggak kelihatan. Musculus puborectalis kelihatannya ini pas di bawah sini nih. Ini ya, puborectalis part of levator ani muscle ini, terus luarnya ini baru pubococcygeus part of levator ani. Jadi kalau misalnya dikira-kira ini ya, ini pubococcygeusnya, terus dalamnya lagi bawah belalainya situ, itu puborectalis. Ini tak tandain juga, ini salah satu penandanya. Ini itu tendinous arch of levator ani muscle. Ini juga termasuk ke dalam bagian dari musculus levator ani. Tapi bukan musculus sih, ini lebih ke kayak tempat otot-otot levator ani itu berorigo. Ini namanya tendinous arch of levator ani muscle. Jadi itu diafragma pelvis, ini tampang atas, tampang bawah. Lanjut aja. Sekarang lanjut ke membrana perineum dan spasium perineum profundum. Membrana perineum ini itu merupakan fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus. Ini arcus pubicus. Serta horizontal dan ke arah anterior terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubicum inferius. Di atasnya berhubungan dengan ruangan tipis disebut spasium perineum profundum. Jadi nanti ini membrana perineumnya kan. Membrana perineumnya itu kayak semacam melipat gini. Nah, kalau melipat gini, ini tuh ada rongga, ini nih namanya spasium perineum profundum. Di membrana perineum ini juga ada, terus di spasium perineum profundum ini juga isinya tuh banyak otot-otot ya. Ini langsung lanjut aja. Nah ini kok punya pria, ini kok punya wanita. Kok punya pria, ini tuh cuma ada musculus sphincter uretra externum yang untuk membantu menutup ostium uretra externum. Kemudian ada juga deep transverse perineal muscles. Nah, kok pria itu cuma ada dua ini, tapi kalau wanita juga punya dua itu, cuma ketambahan dua lagi. Ini ada sphincter uretrovaginalis, ini antara uretra dan vagina, terus ada musculus compressor. Itu yang membedakan antara milik pria dan wanita. Kemudian tadi juga membahas sedikit mengenai regio urogenital dan juga regio analis kan. Kalau ini kita bahas yang punya pria secara ini kita bahas yang secara umum dulu deh. Ini tuh regio ini tuh pembagiannya pertama kanan kiri.
ini tuh ischial, tuberositas ischial. Kemudian bagian atasnya ini itu kan simfisis pubis tapi margo yang inferior. Margo yang bawah ini ditarik ke ischial tuberosity kanan kiri. Ischial tuberosity kanan kiri itu juga ditarik garis bagi dua gini, seret. Terus ini disambung lagi bawahnya ke ujung apek dari os coccyx. Nah, ini kan ada pembagi duanya ya. Ini yang bagian atas ini itu namanya regio urogenital, yang bawahnya itu regio analis. Ini ada analnya. Kok pria, ya urogenital, bagian urogenitalnya kayak nggak ada yang spesial sih, ya isinya ya perineum itu. Terus bagian analisnya itu yang isinya anal. Kalau wanita, sama ya tadi batasnya ini kanan kiri itu tuberosity, axial tuberosity, kemudian itu sibisis pubis margo yang inferior, tip of os coccyx. Nah, regio urogenitalnya yang punya wanita tuh ada banyak ya, soalnya ini emang genitalnya tuh di sini. Ini pertama ini ada banyak lah, ada preputium klitoris yang membungkus glans klitoris. Kemudian ada frenulumnya juga, ini ada urethral opening. Kemudian ada labium minornya, ini labium mayor ya. Kemudian ini juga ada ini vaginal opening, ada vestibulus, vestibulus itu satu wajah ini juga ya. Ya pokoknya isinya genital wanita gitulah. Terus di bawahnya regio yang bawahnya ini yang ngarah ke posterior, ini itu regio anal dari wanita, isinya tuh sama kayak yang pria, isinya anal. Oh ya, sekarang udah masuk yang poin kedua yang klinis. Jelaskan hubungan anatomi itu dengan ibu yang dalam proses persalinan. Pertama kita akan membahas perbedaan antara pelvis pria dan wanita terlebih dahulu. Ini kalau dilihat kayak gini aja, ini kan, oh ya ini yang pria, ini yang wanita. Kalau dilihat gini aja kan udah kelihatan ada yang beda ya. Pelvis pria itu secara general emang kelihatan lebih mengerucut, lebih lonjong. Sebenarnya yang wanita itu lebih oval, menyamping gini bentuk hati. Yang pertama bisa dilihat itu dari adetus pelvisnya. Adetus pelvis milik wanita itu kan agak bulat gini ya. Sementara yang pria itu lebih melonjong seperti jantung gini. Sementara exitus pelvisnya juga otomatis yang wanita itu lebih luas dibanding yang pria. Ini kelihatan banget kan ini banyak rongga kosongnya. Kemudian untuk os sacrumnya juga. Os sacrum punya wanita itu lebih pendek, lebih luas, lebih lebih kok yang pria itu lebih melengkung ke dalam lubangnya gini, sebenarnya yang wanita kayak lebih membuka keluar gitu. Terus untuk os coccyx-nya itu punya wanita juga lebih lentur karena ini saat melahirkan kan mau nggak mau harus lebih stretch kan membuka buat bayinya. Kemudian untuk os iliumnya ini juga yang punya wanita ini lebih melebar, lebih miring ke lateral, lebih membuka gini ini untuk mempermudah keluarnya bayi juga. Kemudian kavitas pelvisnya juga lebih dangkal, sebenarnya yang pria itu lebih dalam. Ini juga untuk mempermudah keluarnya bayi karena kok dalam-dalam ini kayak kemungkinan besar lebih besar kemungkinan bayinya kesangkut, susah keluar lebih lama keluarnya. Kemudian tulang pelvisnya itu juga untuk wanita lebih tipis dan tidak kuat, sedangkan yang pria itu lebih tebal dan kuat. Lalu arkus pubisnya wanita ini 80 sampai 90 derajat, atau kalau misalnya kamu dari jempol dan telunjuknya itu dilebarin gini. Sebenarnya kalau pria itu tuh kurang dari 90 derajat. Kurang kurang lebih seperti kok misalnya jari telunjuk dan tengahnya dibuka seperti ini. Ini tuh arkus pubisnya pria. Kemudian untuk foramen obturatorium milik wanita itu lebih triangular dan kecil. Ini kalau pria itu kan lebih lebar gini ya kelihatannya. Kemudian acetabulumnya milik wanita juga lebih kecil. Untuk incisura ischiaticanya lebih luas dan dangkal, lalu spina ischiaticanya tuh nggak menonjol ke wanita. Dan ya kesimpulannya ini semua itu didesain, tulang wanita itu didesain emang lebih cocok untuk melahirkan anak, lebih aman untuk melahirkan anak. Lebih luas, lebih dangkal, lebih fleksibel. Lanjut, kita ke bidang Hodge. Sekarang lanjut ke bidang Hodge. Bidang Hodge itu eh, semacam pengukuran ya. Pengukuran yang membantu bidan itu untuk memperkirakan bayinya, untuk memperkirakan kayak pembukaan, pokoknya pas kelahiran deh, untuk memperkirakan kayak pembukaannya udah seberapa, terus kayak kepala bayinya udah di mana, gitu-gitu. Bidang Hodge itu ada 4. Ini bidang Hodge pertama ini yang paling tinggi itu ditarik setinggi aditus pelvis. Ini aditus pelvis ya, ini pembukaan pelvis. Kemudian bawahnya, bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi bawah simfisis osis pubis, ini tepi bawah simfisis osis pubis, dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Kalau bidang Hodge 3 bawahnya lagi. Bidang Hodge 3 itu ditarik setinggi spina ischiatica, ini spina ischiatica, dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Terus yang terakhir paling bawah itu bidang Hodge 4, yaitu ditarik setinggi os coccygeus. Kemudian ditariknya itu sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3 juga. Lanjut, tadi kan juga membahas kalau dokter itu mempertimbangkan dilakukannya episiotomi biar tidak ruptur ya. Nah, itu tuh berbahaya soalnya kalau misalnya sampai nggak cukup, kepala bayinya itu kayak terlalu lebar dan bagian vagina milik wanitanya itu nggak bisa melebar cukup dengan aman untuk kepala bayinya, nanti kan robek ya. Nah, kalau robeknya tuh nggak teratur tuh nanti bisa sampai anal ini dan itu sangat berbahaya. Makanya dilakukanlah episiotomi. Episiotomi itu semacam prosedur memotong bagian vaginal wanita ini, tapi fungsinya itu untuk menghindari
rusaknya otot-otot levator ani. Levator ani kurang lebih ini di sini muskulusnya. Nah, itu tuh ada dua jenis ya, bisa midline episiotomi di mana itu kayak dipotong lurus gini di medial, atau medial lateral episiotomi di mana dari medial sini dipotong miring gini. Dan fungsinya itu sama untuk menghindari rusaknya otot-otot levator ani. Sekian laporan anatomi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.